Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya ke subbab terakhir nih, pertidaksamaan irasional dan mutlak. Jadi nanti PHB-nya itu sampai sini, pertidaksamaan irasional dan mutlak. Jadi yang bab pertama itu semuanya ya, yang harga mutlak, kemudian pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan pecahan, dan yang terakhir ini pertidaksamaan irasional dan mutlak. Oke, kita mulai. Kemarin udah nih pertidaksamaan kuadrat, jangan dilupain ya bentuk-bentuknya. Garis bilangannya sih sebenarnya itu yang paling utama dari pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan pecahan juga jangan lupa. Kalau yang di penyebut itu tidak boleh nol, berarti berapapun nilai x-nya itu bulatannya kosong. Kalau pembilang, nilai x pada pembilang itu selalu ngikutin yang di soal. Kalau yang di soal itu lebih dari sama dengan atau ada tanda sama dengannya gitu ya, ada tanda sama dengannya berarti bulatannya penuh. Kalau nggak ada tanda sama dengannya berarti bulatannya kosong. Oke, semoga nggak dilupain ya. Tuh, terus yang terakhir itu pertidaksamaan irasional dan mutlak. Ini sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas irasional itu yang bentuk akar-akar, dan mutlak udah pernah dibahas Bu Leli walaupun cuma sekilas-sekilas saja ya. Oke, kita bahas lagi sebentar di sini. Ini nggak usah saya bacain lagi ya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Lanjut pembahasan LKPD yang kemarin kalian udah kerjakan secara berkelompok, itu yang pertidaksamaan pecahan ini juga udah, jangan dilupain. Ini udah kita lewat. Kemudian kita ke pertidaksamaan irasional dan mutlak. Jadi nanti PHB itu kalian sampai sini babnya. Jadi ada yang harga mutlak yang bab pertama tuh yang sama Bu Leli, itu harga mutlak semuanya. Terus yang ini pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, kemudian pertidaksamaan pecahan, dan yang terakhir ini pertidaksamaan irasional dan mutlak. Oke, kemarin kita udah hitung kan ya, udah bareng-bareng nih hitung kalau akar negatif 1 itu ada hasil atau enggak. Kemarin dia bilang tidak terdefinisi, nggak ada hasilnya, atau di kalkulator nggak ada gitu hasilnya itu, atau tidak terdefinisi. Nah, kalau akar 0 itu kemarin ternyata ada hasilnya 0. Akar 2 ada juga 1,41 dan bla 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 gitu ya. Titik gitu. Jadi dari sini kita bisa nyimpulin nih kalau di dalam akar itu kalau misalkan negatif itu tidak terdefinisi. Jadi gimana? Yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0, karena kalau negatif hasilnya nih negatif di dalam akar itu tidak terdefinisi. Makanya syaratnya itu yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa ada tanda sama dengannya? Karena 0-nya ikut kan ya. Akar 0 ternyata ada nih hasilnya 0 gitu. Oke. Jadi saya simpulin bahwa yang di dalam akar, kita simpulin bahwa yang di dalam akar itu tidak boleh negatif atau tandanya itu harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Kemudian yang di sini pasti ciri-ciri dari pertidaksamaan itu selalu ya, ada kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Di sini nggak ada sama dengan yang maaf. Gitu. Ada lebih dari sama dengan. Ya udah, yang ini tuh lumayan lebih simple dari pertidaksamaan pecahan. Karena yang pertama itu langkah-langkah menyelesaikannya itu yang pertama mengkuadratkan kedua ruas. Jadi nanti akar itu kan misalkan ada akar 2 gitu. Akar 2 itu kan artinya 2 pangkat setengah. Jangan dilupain ya waktu SMP. Ini kan ada 1. Kalau misalkan akar nggak ditulis apa-apa, sebenarnya di sini ada 2. Jadi 2 pangkat dalam per yang luar, jadi 1/2, 2 pangkat setengah. Nah, biar menghilangkan si akarnya itu kan berarti setengah kan ya, pangkatnya ya setengah. Nah, kalau mau ngilangin setengah itu harus dikali berapa nih? Harus dikali 2 atau dikuadratkan gitu. 2-nya hilang kan, ini jadi 2 gitu. Kenapa yang langkah pertamanya itu mengkuadratkan kedua ruas? Agar si akarnya hilang. Makanya harus kita kuadratkan. Paham ya? Terus kemudian setelah dikuadratkan terdapat syarat yang harus dipenuhi yang tadi tuh. Kalau misalkan yang di dalam akar itu, misalkan ini fx, yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Itu ya. Oke. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada akar 2x min 4 itu kurang dari sama dengan 2. Tadi langkah pertama apa? Mengkuadratkan kedua ruas. Berarti ya udah tinggal kita kuadratkan aja.
berarti yang ini dikuadratkan, yang 2 juga dikuadratkan ya, harus dua-duanya dikuadratkan. Berarti kan yang ini akar 2x min 4 kuadrat, ya udah berarti akarnya tinggal hilang kan ya. Berarti jadi 2x min 4 kurang dari sama dengan 2 kuadrat 4. Udah tinggal dipindah ruas deh, min 4 nya ke sana. Berarti 2x kurang dari sama dengan 4 tambah 4 ke 8. Berarti x nya kurang dari sama dengan 8 per 2 kan ya, 2 nya pindah ruas, 8 per 2. Berarti x nya kurang dari sama dengan 4. Terus jangan lupa tadi syaratnya apa? Syaratnya itu yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Berarti yang dalam akar kan si 2x min 4 kan ya? Ya udah berarti 2x min 4 itu lebih dari sama dengan 0. Ini jangan lupa nih syaratnya, jangan ketinggalan. Tuh, oke ya. Terus min 4-nya kita pindah ke sana, berarti 2x itu lebih dari 4. Berarti x-nya lebih dari sama dengan 4 bagi 2, berarti 2. Kemudian yang kedua, yang ini kan udah ya, udah dikuadratkan, kemudian syaratnya juga udah dipenuhi, kemudian kita bikin garis bilangannya. Berarti paling kiri 2, yang paling kanan 4. Jangan lupa bulatannya 2 itu kan berarti dapat dari sini kan. 2 itu berarti ada tanda sama dengannya. Berarti di sini bulatannya penuh. Yang 4 juga bulatannya penuh karena ada tanda sama dengannya. Oke. Ya udah tinggal diikutin deh arahnya. Ini kan x lebih dari sama dengan 2 kan ya, berarti kalau lebih dari ke kanan. Kalau yang 4 x kurang dari sama dengan 4 berarti ke kiri. Kalau kurang dari, ya udah berarti ini yang dapat daerahnya yang tengah ya, karena dapat semua tanda panahnya. Berarti x-nya berada di antara 2 sampai 4. Jangan lupa di sini kan 2-nya bulatannya penuh, sama 4 juga bulatannya penuh kan ya. Berarti di sini jangan lupa ada tanda sama dengannya. Jadi x berada di antara 2 sampai 4. Jangan lupa ada tanda sama dengannya gitu. Oke, paham ya? Terus yang soal selanjutnya, yaudah tadi langkah pertamanya sama, tinggal dikuadratin aja. Kedua ruas tinggal dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan, yang ini juga dikuadratkan. Akar kalau dikuadratin ya udah akarnya jadi hilang kan ya. 1 min x itu kurang dari 2x plus 3. Biar nggak negatif x-nya pindah ke sana aja ya, 3-nya pindah ke kiri. Berarti 1 plus 3 dipindah ruas jadi negatif 3 kurang dari 2x, min x-nya pindah jadi plus x. 1 dikurang 3 min 2 kurang dari 2x tambah x, 3x. Berarti x-nya itu lebih dari min 2 per 3. Atau kalau mau diubah posisinya boleh jadi x lebih dari min 2 per 3 gitu. Oke, semoga dapat dipahami ya. Kemudian jangan lupa tadi kalau udah dikuadratkan, syaratnya jangan lupa, syaratnya yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Yang pertama berarti kan ada 1 min x kan ya, ada 1 min x, yang kedua ada 2x plus 3. Berarti yang 1 min x itu harus lebih dari sama dengan 0. Ya udah x pindah ke sana, pindah kanan. Berarti jadinya 1 lebih dari sama dengan x. Atau kalau mau diubah posisinya x itu kurang dari sama dengan 1. Terus syarat yang kedua itu ada 2x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Ya udah tinggal kita pindah ruas aja. 2x lebih dari sama dengan negatif 3. Berarti x-nya lebih dari sama dengan negatif 3 per 2. Gitu. Udah kan ya, syaratnya udah dipenuhi kan. Kemudian pokoknya yang langkah pertama itu tinggal dikuadratkan, kedua ruas tinggal dikuadratkan, yang kedua itu syaratnya jangan lupa yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Ya udah tinggal bikin garis bilangannya. Berarti yang paling kiri siapa nih? Min 2 per 3 kan ya. Min 2 per 3 itu 0,66 dan seterusnya. Kalau min 3 per 2 itu 1,5. Min negatif 1,5. Berarti yang paling kiri itu negatif 3 per 2. Terus ada negatif 2 per 3 ya. Negatif 2 per 3. Kemudian ada 1 yang di sini ya. Yang syarat yang pertama 1. Terus jangan lupa bulatannya. Negatif 3 per 2 berarti bulatannya penuh karena di situ tandanya lebih dari sama dengan. Terus min 2 per 3 itu bulatannya kosong ya, karena itu lebih dari doang, nggak ada sama dengannya, berarti ini bulatannya kosong. Nah yang 1 bulatannya
penuh. Karena dari sini nih,